Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita masih melanjutkan materi usaha dan energi. Sebelum kita mempelajari materi, alangkah lebih baiknya kita mengingat tentang kutipan semangat yang disampaikan oleh Al-Ghazali berikut ini. Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Ada juga kutipan semangat dari Sakuntala Devi, yaitu pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Anak-anakku, mari kita bersama-sama mempelajari materi tentang energi yang sebelumnya pernah kalian pelajari di SMP. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Setiap benda bisa melakukan usaha jika benda itu memiliki energi. Contohnya ya, tentunya kalian butuh energi ya supaya kalian bisa mendorong benda. Energi itu bisa kalian peroleh dari makanan yang kalian makan. Ada bermacam-macam energi dalam kehidupan nyata kita, yaitu ada energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi nuklir, energi kimia, dan sebagainya. Pada bab ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial gravitasi, dan yang ketiga energi potensial pegas. Untuk yang pertama, energi kinetik yang kita kenal dengan simbol EK. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak panah lepas dari busurnya. Anak panah tersebut memiliki kecepatan V ya, sehingga untuk benda yang bergerak dengan kecepatan V, kita bisa menentukan energi kinetiknya. Contoh yang lain, ada truk dan juga sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan V. Baik truk ataupun sepeda motor memiliki massa M ya, memiliki massa masing-masing bergerak dengan kecepatan V, maka kita bisa menentukan juga energi kinetiknya. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Perhatikan gambar berikut ini. Benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V. Kita bisa menentukan energi kinetik pada benda tersebut. Tentunya kalian masih ingat rumus untuk menentukan energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. Kemudian M adalah massa benda, satuannya harus dalam kilogram ya. Jika nanti diketahui dalam satuan ton atau gram, kalian harus mengubah ke dalam satuan SI yaitu kilogram. Kemudian V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Begitu juga dengan V, ini juga harus dalam satuan SI yaitu meter per sekon. Jika yang diketahui di soal dalam satuan kilometer per jam, maka harus kalian ubah ke dalam satuan meter per sekon. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu saat, speedometer sebuah mobil bermassa 1200 kg menunjuk ke angka 108 km per jam. Berapakah energi kinetik mobil pada saat itu? Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu bermassa 1200 kg, berarti angka 1200 kg ini diketahui sebagai M. Kemudian yang satuannya kilometer per jam adalah kecepatan atau V. Karena satuannya dalam kilometer per jam, maka harus kita ubah ke dalam meter per sekon. Caranya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sedangkan per jam ya, jam di sini 1 jam sama saja 3600 sekon. Sehingga kita peroleh angka 30 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik atau EK. Kita menggunakan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, kita peroleh 540.000 Joule. Kita bisa mengubahnya ke dalam kilojoule. Kilo itu artinya 1000 ya. Berarti 540.000 Joule sama saja 540 kilojoule. Terdapat hubungan antara usaha dan energi kinetik yang dinyatakan dalam suatu rumus.
Perhatikan gambar berikut ini. Benda bermassa M bergerak dengan kecepatan awal V0. Setelah beberapa waktu kemudian, benda bergeser atau berpindah sejauh S sehingga kecepatan dari benda tersebut menjadi Vt. Hubungan antara usaha dan energi kinetik dinyatakan dalam rumus W sama dengan delta EK. Ini yang seperti segitiga, kita baca delta ya, yang artinya perubahan atau selisih. Dari rumus ini kita bisa menjabarkan menjadi W sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Kita tahu bahwa rumusnya EK adalah setengah mv kuadrat, maka kita tulis rumusnya menjadi akhir. Tadi kan kecepatannya Vt ya, sehingga W sama dengan setengah mvt kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Bagaimana kalau kita menggunakan V2 dan V1, V2 untuk yang akhir, V1 untuk yang awal, boleh saja ya, sama. Sehingga untuk mencari W ya dari hubungan ini, kita bisa memperoleh W itu sama dengan setengah kali M kali Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Karena ada perubahan kecepatan, berarti benda ini bergerak secara GLBB ya, maka jika belum diketahui Vt, kita bisa mencari Vt dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Bisa juga menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Dengan Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter, T adalah waktu, satuannya sekon. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda mempunyai massa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik pada benda tersebut setelah 3 sekon adalah: pertama, kita tulis yang diketahui dari soal ini. Massa 4 kg, berarti yang kita ketahui adalah M sebesar 4 kg. Kemudian mula-mula diam. Diam berarti nilainya 0. Siapa yang 0? Kecepatannya. Kecepatan apa? V0 atau Vt? Karena ini mula-mula, berarti kecepatan awal atau V0. Sehingga yang diketahui adalah V0 sama dengan 0. Kemudian ada angka 5. 5 ini adalah percepatan. Berarti yang diketahui adalah A. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada 3 sekon. Yang satuannya sekon siapa? Waktu. Waktu simbolnya T. Berarti T sama dengan 3 sekon. Yang ditanyakan adalah usaha. Ya. Berarti yang ditanyakan adalah W. Perhatikan dari kalimat ini. Usaha kita kenal menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Kemudian ada W sama dengan F cos theta kali S. Tentu saja tidak ada yang sesuai ya dengan soal ini ya, tidak ada gayanya. Berarti kita sekarang memakai apa? Karena ini usaha pada benda yang bergerak, berarti kita ingat hubungan antara usaha dan energi kinetik. Berarti nanti kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK sama dengan EK akhir kurangi EK awal sama dengan setengah M kali Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Karena di sini Vt-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu Vt dengan menggunakan rumus GLBB. Kita menggunakan rumus yang mana? Tentu saja dari yang diketahui di soal ada V0, ada A, ada T. Kita mencari Vt dengan menggunakan rumus V0 tambah A kali T. Ya, kita masukkan angkanya, kita peroleh 15. Baru setelah itu kita masukkan ke rumus W. Kita masukkan angkanya
sehingga kita peroleh W sebesar 450 Joule. Jadi usaha yang diubah menjadi energi kinetik sebesar 450 Joule. Kita lanjutkan untuk jenis energi yang kedua, yaitu energi potensial gravitasi yang kita kenal dengan EP. EP adalah energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh tempat, kedudukan, atau ketinggiannya. Jadi, EP ini berlaku untuk benda yang berada pada ketinggian tertentu atau memiliki H. Atau dapat disebut pula jika energi potensial atau EP merupakan energi diam, sebab dalam keadaan benda diam juga masih mempunyai kandungan energi. Kalian bayangkan saja ketika buah kelapa yang mula-mula diam kemudian tiba-tiba bergerak kemudian mengenai kepala kita, tentunya kita akan merasakan sakit yang sangat ya. Berarti buah kelapa tersebut yang dalam keadaan diam berarti punya energi ya, sehingga bisa membuat kita merasakan sakit jika jatuh dari ketinggian ya. Kalau misalkan dekat dengan kepala kita kemudian kita tempelkan atau jatuh mengenai kita sih tidak begitu sakit, tapi semakin tinggi buah kelapanya itu kemudian jatuh mengenai kita, maka kita akan merasakan sakit. Rumus untuk menentukan EP adalah M kali G kali H, yang kalian kenal dengan sebutan megah ya. Dulu waktu SMP pernah belajar itu, sehingga EP sama dengan megah atau EP sama dengan M kali G kali H. Dengan M adalah massa benda dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau jika tidak diketahui di soal ataupun diketahui di soal itu 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya yang kita pakai 10 ya kalau tidak diketahui di soal. Kemudian H adalah ketinggian benda atau meter. Perhatikan untuk buah kelapa yang berada di pohon ini. Saat buah kelapanya itu berada pada ketinggian tertentu, ketika masih berada di pohonnya itu berarti EP-nya maksimal ya, EP-nya maksimal. Tapi kalau sudah berada di tanah ketinggiannya kan berarti 0, sehingga EP-nya adalah minimal. Ketinggian benda diukur dari bidang acuan. Jika bidang acuan dipilih di bawah kedudukan benda, maka EP positif. Jika bidang acuan dipilih di atas kedudukan benda, maka EP negatif. Contohnya yang positif yang gimana? Bidang acuannya itu misalkan tanah. Bendanya kan berada di atas tanah. Berarti tanah itu berada di bawahnya benda. Nih, bidang acuan dipilih di bawah kedudukan benda, di bawah kedudukan buah kelapa yang di pohon. Tanah itu kan berada di bawahnya pohon ya, berarti nanti EP-nya positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil bergerak menempuh jalan mendaki dan turunan seperti pada gambar di bawah ini. Bila massa mobil dan penumpangnya adalah 1000 kg, tentukan energi potensial mobil ketika berada di B dan C. Bila ketinggian titik A sebagai bidang acuan, HA sama dengan 0. Yang menjadi titik acuan adalah A ya. Nih, kalau mobilnya berada di B, nih, bendanya kan berada di B, maka acuannya di bawahnya, berarti nanti EP di B tentunya positif ya. Tapi lain halnya kalau bendanya di C, padahal acuannya di sini, maka nanti EP di C itu akan bertanda negatif. Tinggal menambahkan tanda saja ya, untuk cara mengerjakannya tinggal menambahkan tanda positif atau negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk benda yang letaknya di atas acuan, maka EP-nya bertanda positif. Contoh untuk benda yang berada di titik B, sehingga EPB bertanda positif. Gunakan rumus megah. Untuk EPB berarti M kali G kali HB. HB berarti ketinggiannya B dari titik A. Sedangkan untuk posisi C, untuk mencari EPC menggunakan rumus MGHC. Karena posisi C-nya itu berada di bawahnya acuan, di bawahnya A, maka tambahkan tanda negatif di sini ya. Masukkan angka-angkanya, kita peroleh hasil seperti ini.
benda bisa berada pada lintasan-lintasan tertentu. Bagaimana dengan nilai EP-nya? Tentunya nilai EP akan tergantung pada H, ya, atau ketinggian. Perhatikan gambar berikut ini, EP pada berbagai lintasan ketinggian. Untuk gambar A, tentu saja ketinggiannya sudah jelas ya, dari tanah sebagai acuan sampai benda di posisi tersebut. Sedangkan pada gambar B, untuk bidang melingkar, ketinggiannya adalah seperti ini. Berarti sama saja dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan di posisi C, pada bidang miring, ketinggian benda di puncak bidang miring, itu bisa kalian cari dengan menggunakan rumus S kali sin theta. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya di trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ini sudutnya theta, di depannya itu D-nya itu H. Lalu ini sisi samping sebagai mi, D per mi itu rumusnya sin. Jadi untuk sin theta itu D per mi, sin theta sama dengan H per S, sehingga rumusnya H adalah S kali sin theta. Bagaimana hubungan antara EP dan W? Sebuah benda M dijatuhkan dari ketinggian H1. Berapa saat kemudian, benda sampai pada ketinggian H2. Hal ini berarti benda M melakukan usaha. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, M semula berada pada ketinggian H1. Kemudian M bergerak dengan kecepatan V1. Beberapa saat kemudian, benda sampai pada ketinggian H2. Hubungan EP dan W dinyatakan dengan W sama dengan min delta EP. Delta itu artinya perubahan atau selisih ya, berarti W sama dengan min EP akhir dikurangi EP awal. Kita peroleh W sama dengan EP awal dikurangi EP akhir, sehingga diperoleh W sama dengan M kali G kali H1 dikurangi H2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah batu yang masanya 2 kg jatuh dari ketinggian 100 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat batu sampai ketinggian 20 meter? Perhatikan yang diketahui dari soal ini. Massa sebesar 2 kg. Lambang dari massa adalah M. Berarti M sama dengan 2 kg. Dari ketinggian 100 meter. Berarti yang diketahui adalah H1 sama dengan 100. Kita tulis sebagai H1 sama dengan 100 meter. Kemudian percepatan gravitasi sebagai G. Kemudian ini untuk ketinggian 20 meter adalah, ini sampai ya, sampai ketinggian 20 meter, berarti diketahui sebagai H2. H2 sama dengan 20 meter. Apakah yang kita tanyakan di soal ini, yaitu usaha atau W? Kita menggunakan rumus apa? Kita tahu bahwa rumus W itu ada F kali S, ada F kali S cos theta. Lalu dalam hal ini yang kaitannya dengan ketinggian, kita menggunakan rumus apa untuk mencari W? Berarti kita menggunakan hubungan antara W dengan EP, sehingga kita menggunakan rumus W sama dengan M kali G kali H1 kurangi H2. Kita masukkan angkanya, kita peroleh W sama dengan 1600 Joule. Jenis energi yang ketiga yaitu energi potensial pegas. Energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Contoh, karet ketapel yang diregangkan, busur panah yang ditarik, pegas yang ditekan. Perhatikan gambar. Energi yang dimiliki benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas dan kuadrat simpangannya. Ini nanti akan kita perdalam lagi waktu kita membahas GHS. Konstanta pegas itu tetapan yang ada di dalam pegas atau karet yang simbolnya K.
Untuk mencari EP pada pegas, kita menggunakan rumus setengah kali K kali delta X kuadrat. K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, kemudian delta X adalah simpangan atau pertambahan panjang pegas yang satuannya meter. Anak-anak, demikian materi energi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa selalu terapkan 5M. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.